Kita dalam rangka mensukseskan dari kampung moderasi beragama ini adalah berarti dibentuknya kampung di situ ditunjuk sebagai kampung moderasi beragama karena di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini akan kita kupas mengenai Kampung Moderasi Beragama yang baru saja di-launching oleh Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas. Dan pada hari ini saya hadirkan Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Muhammad Arif Fauzi, yang akan menjelaskan apa itu Kampung Moderasi Beragama. Pak Arif, apa bisa dijelaskan apa itu Kampung Moderasi Beragama? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Mbak Dani. Pada hari ini kita bertemu dalam rangka untuk membahas apa itu Kampung Moderasi Beragama. Mati Kampung Moderasi Beragama adalah suatu istilah bagi desa atau kelurahan yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap dan praktek beragama yang moderat dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan nasional. Dalam hal ini merupakan mandatori dari Bapak atau Gus Menteri yang masuk dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kepanjangan RPJMN itu apa, Pak? RPJMN adalah merupakan program dari pemerintah. Ada rencana pembangunan jangka menengah dan ada rencana pembangunan jangka panjang. Kampung Moderasi Beragama ini masuk dalam RPJMN 5 tahun. 5 tahunan dari Bapak Gus Menteri. Iya. Kampung Moderasi Beragama adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mempersatukan umat beragama melalui cara pandang dan bisa beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi di kampung itu kan pasti di tiap kampung kan ada banyak beda agama, gitu Pak. Yeah. Nah, ada Muslim, non Muslim, itu kan pasti ada. Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha. Iya. Seperti itu Kampung Moderasi Beragama. Terus apa? Ini tuh merupakan wujud dari sinergitas pemerintah yang untuk bisa terbentuknya Kampung Moderasi Beragama itu yang terlibat di dalamnya itu biasanya siapa aja, Pak? Iya, kita dalam rangka mensukseskan dari Kampung Moderasi Beragama ini adalah merupakan salah satu sinergitas dari pemerintah. Pemerintah turun tangan, dalam turun tangan dengan organisasi atau dengan lembaga keagamaan, para penyuluh, baik penyuluh agama Islam dan juga Kristen, atau agama yang lain, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama. Dan ada mekanismenya, Pak. Misalnya suatu kampung itu ditunjuk sebagai Kampung Moderasi Beragama.
sebelum kita membentuk sebuah kampung ya, berdasarkan keputusan dari Bapak Dirjen Bima Islam nomor 137 tahun 2023 tentang pembentukan kampung moderasi beragama. Yang pertama kita melakukan koordinasi dan sosialisasi kampung moderasi beragama kepada stakeholder yang terkait. Baik itu pemerintah daerah, kemudian lembaga keagamaan, FKUB, kemudian lembaga sosial, kemudian penyuluh-penyuluh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang terlibat semua di situ. Kemudian mekanisme yang kedua, pembentukan kelompok kerja KMB. Di masing-masing kabupaten kota dan di masing-masing kecamatan. Kota Madiun ada 3 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan kita bentuk masing-masing pokja yang ada poskonya. Untuk Kecamatan Kartoharjo, untuk binaan atau pilot proyek kita atau rintisan kita berada di Kecamatan Kartoharjo di Kelurahan Klegen. Tepatnya ada di perumahan Bumi Antariksa. Berarti di situ sudah terbentuk berarti di Bumi Antariksa itu sudah menjadi kampung moderasi beragama. Sudah kita rintis, kita launching. Ada 3 kecamatan dan 3 kelurahan. Di situ ada beberapa tempat ibadah yang mewakili dari masing-masing agama. Ada masjid, kemudian ada gereja. Seperti itu. Berarti dibentuknya kampung di situ ditunjuk sebagai kampung moderasi beragama karena di situ ada masjid dan juga ada gereja. Itu salah satunya. Walaupun ada fasilitas keagamaan. Betul, walaupun di situ ada mungkin ada penganut yang tidak ada tempat ibadahnya, tetap kita bentuk kampung moderasi beragama. Kemudian yang di Kecamatan Manguwarjo itu ada di Kelurahan Sogaten. Ada di Kelurahan Sogaten yang berada di Jalan Kunir. Itu sama dengan yang berada di Kelurahan Klegen. Di situ juga ada masjid dan gereja. Ada gereja. Sementara Kecamatan Taman ini yang mayoritas penduduknya paling besar, paling banyak, itu berada di Kelurahan Kejuron. Kelurahan Kejuron itu berada di posisi atau Jalan D5. Berada di Jalan D5. Di situ ada posko, juga ada poskonya, juga ada masjid, ada musola, kemudian ada gerejanya, kemudian ada kelenteng. Kelenteng itu masuk Kejuron. Itu masuk Kejuron, berada di Jalan Cokro Aminoto. Berarti ada 3 agama di situ. Terus tujuan dibentuknya kampung moderasi beragama itu apa sih, Pak? Tujuan dari dibentuknya kampung moderasi beragama ini adalah untuk memperkuat memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, yang harmonis dalam
keragaman bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, baik Katolik atau Protestan, atau agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga akan membentuk sebuah komunitas yang berupa kampung dengan sifat toleransi yang tinggi, dan menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah kita sudah bisa mewujudkan kampung moderasi beragama itu. Iya, alhamdulillah Kota Madiun sudah berdiri rintisan kampung moderasi beragama yang kemarin di launching serentak ya Pak ya? Iya, serentak seluruh Indonesia. Sejumlah 5.000 kampung. 5.000 kampung moderasi beragama yang kemarin di launching secara hibrid ya. Secara hibrid tanggal 26 Juli tahun 2023 secara Zoom nasional meeting, secara hibrid ya, secara Zoom meeting. Berarti semua langsung saat hari itu di launching langsung oleh Gus Menteri. Terus untuk ini Pak, penetapan dari suatu kampung moderasi beragama, ada kriterianya nggak Pak? Misalnya seperti selain adanya tempat ibadah itu tadi, mungkin ada kriteria yang lain yang sehingga kampung itu sebagai kampung moderasi beragama, ada nggak? Iya. Sebelum kita menetapkan di situ ada sebuah kampung moderasi beragama, sebelumnya kita membentuk tim penilai ya, karena sebuah rintisan kita membentuk sebuah tim penilai. Nah, tim penilai itu nanti yang akan terjun ke lokasi masing-masing yang telah disiapkan atau ditunjuk dari masing-masing kecamatan atau dari pokja kecamatan yang diketuai oleh Bapak Kepala KU Kecamatan. Kepala KUA. Iya, Kepala KU Kecamatan masing-masing di kecamatan. Kemudian kita sebagai tim penilai ini akan turun ke lokasi untuk memberikan atau menilai atau memverifikasi keberadaan dari lokasi tersebut atau yang menjadikan kampung moderasi beragama. Kita semua undang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian pemerintah desa, kelurahan, kemudian kecamatan, tokoh-tokoh agamanya seperti itu, sehingga bisa ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama. Setelah itu kita akan membuatkan sebuah SK untuk memperkuat dari penetapan itu. Kita mengeluarkan SK yang ditetapkan oleh Bapak Kepala Kantor seperti itu. Nanti mungkin setelah kita tunjuk nanti ada sebelumnya tadi kami sampaikan ada peluncuran atau launching yang kemarin telah di launching tanggal 26 Juli oleh Bapak Gus Menteri. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan terkait kampung moderasi beragama, dan mungkin untuk masyarakatnya yang telah terpilih, kampungnya telah terpilih sebagai kampung moderasi beragama. Iya. Kampung moderasi beragama nanti tidak hanya sekedar melonceng, tidak hanya sekedar melonceng, tapi nanti akan ada pengembangan dari kampung-kampung yang lain yang berada di Kota Madiun. Masing-masing kecamatan nanti, karena masing-masing kecamatan ada 9 kelurahan, ya, ada 9 kelurahan
Dan sementara ini kita masih ada 1 kelurahan yang kita bina. Nanti kalau sudah bagus, kemudian sudah dengan harapan dari pemerintah atau dari tim Pokja Kabupaten Kota, baru kita nanti kembangkan ke wilayah yang lain seperti itu. Jadi semacam itu jadi percontohan dulu. Iya, percontohan dulu, nanti bagaimana hasilnya. Yang penting kita harus kompak, sebagai tim ya, baik yang ada di Pokja Kabupaten Kota ataupun di Pokja di kecamatan. Dan semuanya, terutama penyuluh ya, juga harus terlibat semua, tidak hanya penyuluh aja yang terlibat itu. Nanti untuk keterlibatan semua unsur mensukseskan. Iya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah daerah atau penyuluh, baik penyuluh agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ataupun Konghucu. Karena untuk Kota Madiun, karena tidak ada penyuluh, maka yang kita libatkan adalah pengawas agama Kristen dan agama Katolik. Ada lagi yang disampaikan Pak Arif? Mungkin sementara untuk dari saya cukup sekian dulu. Nanti harapan sekali lagi, harapan dari Pokja Kabupaten Kota berawal dari 1 kelurahan, nanti bisa menyebar ke kelurahan yang lain. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Arif penjelasannya. Mungkin nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lain terkait dengan Kampung Moderasi Beragama yang baru saja di-launching pada tanggal 26 Juli 2023 oleh Gus Menteri Agama. Dan apa itu Kampung Moderasi Beragama? Itu adalah merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan umat beragama melalui cara pandang dan supaya kita bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan ini adalah salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dan organisasi serta lembaga dan juga para penyuluh agama yang ada di Indonesia. Dan juga ada salam moderasi. Bagaimana Pak Arif salamnya Pak Arif? Salam moderasi dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Terima kasih. Dani Primasari Narendrani beserta Hendra Aditya Pratama dan Guillermino dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.